Selamat pagi, siang, dan malam Pak Agung dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fadlan Hashim dengan NPM 106652215. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lab 4 dari mata kuliah SISDM mengenai rekrutmen pada O2 16. Mari kita mulai. Jadi secara singkat, tutorial sebelumnya kita telah membahas mengenai cara membuat users, employees, departments, dan job descriptions, serta cara membuat bagan untuk struktur organisasi. Nah, kali ini kita akan melangkah lebih jauh, yaitu tentang rekrutmen. Oke, jadi pertama-tama sebelum memulai, kita coba pastikan dulu modul rekrutmen itu telah diaktifasi. Caranya ke apps, lalu kita search aja rekrutmen, dan pasti ada statusnya. Kalau install berarti udah diinstal, kalau belum berarti ntar ada tombol install dan itu bisa diklik aja. Nah, jika sudah, kita coba login menggunakan role manager HR, lalu masuk ke halaman employees, configuration, dan job positions. Nah, kita bisa buat job position baru dengan role manager accounting dan finance. Nah, ini yang akan dicari nanti, dilamar oleh para pelamar ya. Pastiin juga lengkap atribut-atributnya. Departemennya tuh accounting dan finance, job location itu PT kita, terus targetnya berapa dan siapa rekruternya. Ini ya Atala ya sebagai senior accountant. Terus interviewersnya adalah Hana sebagai HR manager. Nah, jangan lupa juga untuk melengkapi bagian job summary. Nah, ini ada tugas utama, keterampilan, dan kualifikasi minimum sesuai dengan posisi yang dicari. Nah, ketika udah sukses, kita dapat melihat ke halaman detail job position. Nanti ada bagian applicants. Nah, itu kita bisa klik, nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, ini kan masih kosong ya, karena belum ada applicant yang masuk. Nah, kita bisa bikin aja, tekan tombol new yang di pojok kiri, nanti ada form seperti ini. Nah, ini kita akan membuat 2 applicants baru ya, kurang lebih detailnya seperti ini. Ada subject atau application-nya, terus ada applicants name-nya, masukin email, phone, mobile, LinkedIn profile, degree, terus siapa interviewersnya, siapa recruiternya, ada evaluation. Ini masih kosong ya karena kita belum masuk ke tahap buat seleksi. Terus ada source dari mana, mediumnya apa, dan teksnya seperti apa. Lalu ada expected salary dan kapan dia siap untuk diterima gitu, availability, seperti itu. Itu juga ada application summary di paling bawah nih. Misalnya yang pertama tuh satu akuntansi, pengalaman 3,5 tahun sebagai senior accountant, dan lain-lain. Lalu untuk aplikan yang kedua, kita lakukan hal yang sama, kurang lebih seperti ini, masih sama atributnya. Pastiin sebagai manajer HR ya pas bikin aplikannya. Lalu setelah itu kita bisa melihat ke halaman yang tadi yang masih kosong. Kalau di refresh ini sekarang udah ada ya, ada 2 setelah kita buat tadi. Nah, kita bisa langsung masuk ke halaman ke step selanjutnya, yaitu first interview. Nah, jadi ketika pelamar itu udah berhasil lolos tahap screening, maka sebagai HR manager itu bisa langsung mengubah statusnya menjadi first interview. Nah, kalau misalnya tampilan Kanban gini, bisa langsung digeser aja card-cardnya ini, digeser dari sini initial qualification ke first interview seperti ini. Nah, next yang handle itu bukan HR manager lagi tapi staff recruitment. Jadi staff recruitment itu akan membuat jadwal dengan kedua pelamar dan akan dikirim melalui email nanti invitationnya untuk melakukan interview dan tes psikologi. Nah, caranya tuh mudah saja. Klik card ini, nanti kan akan muncul di halaman detailnya ya, detail applicantsnya. Nah, nanti ada icon kalender di pojok kanan atas. Nah, itu bisa diklik dan kita bisa create new, ada tombol new nanti. Nah, seperti ini ntar formnya. Kita bisa isi meeting subjeknya apa, terus siapa yang akan hadir. Di sini Hana sebagai HR manager dan si pelamar.
lalu kita bisa masukkan juga starting ad-nya kapan, ending ad, durasi berapa lama, terus apa description-nya, terus gimana reminders-nya. Kalau ini berarti dia 15 menit sebelum dimulai, lalu ada location-nya online, dan kita bisa memasukkan ad URL ya, ntar di generate oleh Odoo-nya. Lalu masukkan teks juga. Dan di sini ada 2, interview HR dan psikologitas. Nah, hal yang sama kita lakukan juga untuk pelamar kedua seperti ini. Ini kita bisa lihat di kalendernya akan ada muncul 2 buah item di kalender pada tanggal 19 ya, 19 September. Nah, next itu diasumsikan kedua pelamar itu udah berhasil lolos tahap pertama. Oleh karena itu Haru sebagai staff recruitment itu bisa mengubah status meetingnya menjadi done dan bisa sekaligus memberikan feedback. Jadi karena berhasil lolos, kita kasih feedbacknya kandidat berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke second interview. Nah, di sini baik lagi sebagai HR manager itu boleh mengubah status lamaran menjadi second interview, yaitu dengan menggeser kartu dari first interview ke kolom second interview. Nah, setelah itu akan dihandle oleh staff recruitment. Jadi kembali lagi dia akan membuatkan jadwal meeting dengan, tapi kali ini bukan dengan HR tapi dengan user. Oleh karena itu Atala lah yang akan menginterview. Kurang lebih detailnya seperti ini. Starting ad-nya, durationnya sejam, terus ada email untuk pengingatan 3 jam sebelum dimulai, dan bisa masukkan video call URL. Terus text-nya dan description-nya itu adalah interview dengan user. Hal yang sama dilakukan juga untuk ke pelamar yang selanjutnya. Jadi ada dua-duanya lolos ke tahap kedua. Nah, setelah mengikuti meeting sebagai staff recruitment, kita bisa mengubah meeting interview kedua dengan user menjadi done. Tapi kali ini kita akan mengubah skenario-nya. Pelamar 1 itu tidak lolos, sedangkan pelamar 2 itu lolos ke tahap selanjutnya. Nah, untuk pelamar yang kedua kita kasih feedbacknya kandidat berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Tapi untuk pelamar yang pertama itu kita kasih feedback kandidat tidak berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Nah, kita bisa reviews dong kalau misalnya udah nggak lolos. Nah, oleh karena itu sebagai senior accountant yaitu Atala itu bisa masuk ke halaman rekrutmen, menu rekrutmen itu ada di Naver ada configurations, nanti kita bisa masuk ke reviews reasons. Nah, kita bisa bikin alasan untuk menolaknya yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini kita akan menambahkan keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu. Nanti balik lagi ke halaman yang applicants yang pertama, itu kita bisa tekan tombol reviews ini yang ada di kiri. Terus kita bisa pilih reasonnya. Terus kita bisa send email. Kalau enggak berarti tinggal di uncheck aja ini inputnya. Terus tekan reviews. Nah, nanti jadi kayak gini, bakal ada label sudah reviews yang pertama. Nah, gimana dengan pelamar yang kedua? Pelamar kedua karena dia berhasil melewati wawancara yang kedua dengan user, oleh karena itu sebagai HR manager itu bisa memperbarui status pelamar ke tahap berikutnya yaitu offering. Tapi di case ini tim HR tidak bisa memenuhi ekspektasi gaji pelamar. Kan tadi dia minta 22 juta ya, 22 juta. Nah, oleh karena itu kita bisa melakukan propose salary yang sesuai dengan kebutuhan dari company yaitu 20 juta. Jadi field yang propose salary ini kita isi dengan 20 juta. Nah, jangan lupa juga untuk mengubah aplikan menjadi kontrak proposal ya. Nanti akan dikaji lagi oleh pelamarnya. Nah, di case ini pelamar setuju nih untuk menurunin gajinya menjadi 20 juta. Oleh karena itu kita bisa mengubah status lamaran menjadi kontrak sign. Artinya dia sudah di hired ya. Nah, next kita bisa melakukan set onboarding. Nah, onboarding ini tujuannya adalah untuk mengenalkan perusahaan ya kepada karyawan baru. Nah, ini kita bisa bikin invitation, judul onboarding bla bla bla. Bedanya kali ini location-nya ada di PT kita ya, secara offline berarti kita nggak perlu masukkan video call URL. Terus description-nya itu adalah pengenalan perusahaan dan text itu ada onboarding. Terus ya kurang lebih jadi seperti ini ntar di kalendernya.
Next, kita perlu membuat employee dong dari si pelamar kedua tadi karena udah diterima. Nah, itu caranya gampang aja. Nanti kita bisa tekan ini nih, ada create employee ini di atas nih. Kalau udah diterima ada tekan tombol create employee, nanti akan diarahkan ke halaman untuk membuat employee dan datanya itu udah diisi sesuai dengan data pelamar. Nah, nanti HR manager tuh tinggal ngisi data-data yang perlu diisi aja. Nah, itu bisa memudahkan jadinya. Nah, jangan lupa juga untuk di set departemen accounting dan finance, terus set juga manajernya itu adalah Atala. Nah, ketika udah, ternyata pimpinan tuh ingin mengubah departemen accounting dan finance jadi dua, yaitu departemen accounting dan departemen finance. Oleh karena itu, kita perlu membuat departemen baru. Nah, ini namanya adalah accounting dan NPM. Terus set manajernya yang tadi yang baru diterima, yaitu nama dash manager accounting dan finance. Nah, jadi dia jadi manajer ya di departemen yang baru. Terus jangan lupa juga untuk diubah departemen pelamarnya. Awalnya kan yang accounting dan finance ya, diubah jadi accounting aja. Nah, maka manajernya juga berubah dong, bukan Atala lagi. Nah, ini seperti ini ntar jadi hasil akhirnya. Ada dia doang di departemen tersebut karena masih baru. Nah, kurang lebih sekian untuk labnya. Lalu untuk pertanyaan, ada jelaskan apa yang dimaksud dengan field evaluation di profile applicant dan mengapa hal ini penting. Oke, jadi field evaluation itu adalah sebuah parameter berbentuk bintang ya. Jadi sebagai sebagai recruiter itu bisa memberikan penilaian kepada pelamar. Nah, itu ada bintang ada 3, yaitu ada good, very good, dan excellent. Jadi menurut saya ini penting karena akan mempermudah recruiter untuk membandingkan pelamar dengan lebih cepat. Kan jadinya kan udah jelas ya, bintangnya nih ada yang 2, ada yang 3. Jadi yang 3 lebih bagus. Nah, itu jadi lebih cepat tuh untuk nentuinnya, karena visualisasinya itu yang sederhana dan mudah untuk dibaca gitu. Kalau untuk penilaian yang lebih detail itu nggak bisa pakai evaluation. Ada bagian lain yang lebih lengkap. Misalnya seperti tadi ada feedback di meeting, itu lebih lengkap gimana feedbacknya. Kalau ini evaluasi yang sederhana aja supaya memudahkan untuk membandingkan antar pelamar. Terus ya ini yang tadi, jelaskan field yang menghubungkan antara employee dengan proses rekrutmen. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika pelamar itu sudah diterima, itu akan muncul tombol create employee. Nah, ini bisa memudahkan proses pembuatan employee karena data-datanya itu akan diambil dari data-data pelamar. Jadi akan meningkatkan konsistensi data ya dan mengurangi kemungkinan untuk salah input gitu. Jadi prosesnya sudah terintegrasi antara pelamar dengan employee gitu. Seperti itu. Terus nah, ini adalah master data nih. Karena kan pelamar tuh kan bisa banyak ya, kan kita nggak mungkin bikin satu persatu. Nah, sama seperti lab sebelumnya, kita bisa mengimport dari Excel atau CSV. Nah, sini saya udah bikin master datanya untuk 5 data pelamar baru. Di sini Google Sheets-nya. Jadi sekarang ada applicant's name, applied job, subject, application stage, evaluation, mobile, text, dan lain-lain sampai source. Jadi ada X kolom ya, A sampai X kolom. Nah, ini caranya gimana supaya kita tahu apa aja kolom yang tersedia. Itu kalau yang saya lakukan adalah, kan kita bisa ini ya, import records-nya. Nah, itu kita bisa ini aja, lakuin tes. Ini untuk data yang udah saya bikin itu udah valid semua ya, everything seems valid. Tapi untuk melihat apa aja field yang tersedia, itu bisa dari sini misalnya. Nah, ini ada banyak nih standard fields-nya, ada active, applicant's name, applied job, availability, campaign gitu. Ini bisa kita samain aja dengan header yang ada di dalam master datanya gitu. Nah, misalnya ini company gitu. Terus caranya tahu apa jenis value yang diterima itu bisa dilihat dari ininya. Kalau AB ini berarti dia nerima sebuah teks. Terus kalau misalnya ini kayak gini nih active, ini berarti sebuah boolean. Boolean itu ada 2, 1 dan 0. 0 artinya false dan 1 itu artinya true. Terus misalnya ini
power index. Nah ini tuh contohnya type-nya integer tuh, ada type-nya integer gitu. Terus kalau misalkan kayak gini, type-nya itu adalah minute to one, jadi dia bakal ngambil data yang existing di database yang saat ini gitu. Kalau ini berarti dia minute to many. Nah ini ada penjelasannya nih, berarti dia bisa banyak teks. Kalau mau banyak teks berarti dipisahkan oleh koma gitu ntar dibacanya. Terus ini berarti tipenya adalah HTML description. Terus ini berarti tipenya adalah float, berarti bisa koma gitu. Kurang lebih seperti itu sih caranya. Jadi ini udah valid semua, sudah lengkap data-datanya untuk diimport. Seperti itu. Oke, itu udah sampai akhir dari penjelasan. Sekian pemaparan saya terkait lab keempat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan, dan sampai jumpa di lab 5 ya. Terima kasih.